Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjut pembelajaran di pertemuan yang keempat ini tentang penganggaran perusahaan. Kali ini kita membahas tentang sales budgeting, yang mana sales budgeting merupakan istilah asing atau istilah generalnya dari anggaran penjualan. Ya, artinya adalah anggaran penjualan. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang forecasting atau metode peramalan dalam penjualan. Sekarang kita membuat anggaran penjualannya. Ya, jadi membuat anggaran penjualan memang diawali dari membuat peramalannya terlebih dahulu. Kalau peramalannya sudah dilakukan, maka dibuat perencanaannya. Nah, pada video sebelumnya sedikit saya review juga pada pembelajaran sebelumnya tersebut ada latihan. Yang latihan tersebut sudah merupakan soal untuk melatih mengerjakan forecasting sekaligus menyusun anggaran penjualan. Bagi yang sudah mengerjakan dan betul, maka bisa mencari soal sejenis ya, nanti bisa saya berikan soal yang sama untuk menambah kemampuan untuk semakin lancar. Nah, bagi yang belum selesai mengerjakannya hanya pada tahap forecasting saja, ketika diminta untuk membuat anggaran penjualannya masih bingung, teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir. Begitu ya. Baik, kita mulai. Untuk materi berikut ini, referensi dari pembelajaran ini dari buku yang merupakan karangan dari M. Navarin dan juga Dr. Andes Gunawan Adi Saputro bersama dengan Dr. Andes Marwan Asri MBA tentang anggaran perusahaan dan penganggaran perusahaan. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara tegas, secara jelas bahwa definisi sales budgeting adalah anggaran penjualan yang dimaksudkan untuk merencanakan penjualan di masa yang akan datang. Selengkapnya nanti di slide selanjutnya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tujuan, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini. Ada beberapa tujuan dan faktor yang mempengaruhi. Apa saja nanti silahkan cari tahu di video ini. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah outcome learning dari video ini, dari pembelajaran ini. Setidaknya mahasiswa mampu menyusun penganggaran penjualan secara lengkap dan terperinci. Nah, seperti apa maksud lengkap dan terperinci? Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Baik, kita lanjutkan tentang definisi. Definisi anggaran penjualan merupakan anggaran yang menerangkan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barangnya. Nah, pada keterangan definisi berikut ini yang dibantu dengan diagram gambar yang ada di slide ini menjelaskan bahwa anggaran penjualan memuat banyak keterangan berupa jenis barang, jumlah barang ya kan, atau kuantitas, harga barang, serta waktu atau periode yang detail. Misalnya, pada video sebelumnya kan kita diminta untuk meramalkan penjualan di tahun yang akan datang. Artinya itu 1 tahun. Nah, waktu penganggarannya diminta di latihan nomor 1 yang ada pada video sebelumnya, yakni triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Artinya di situ anggaran penjualan dibagi pada waktu-waktu tertentu dalam triwulanan atau kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kenapa demikian? Itu tujuannya adalah untuk membuat
perencanaan penjualan lebih realistis dan lebih bisa dipahami karena lebih rinci daripada secara global saja dalam 1 tahun. Ya, akan memudahkan pendanaan, akan memudahkan pengadaan, dan lain sebagainya. Dan juga tempat penjualan. Tempat penjualan yang dimaksud nanti akan ada pada contoh soal di video ini, di akhir video ini. Ya, tempat penjualannya bisa kota atau kota tertentu atau misalkan negara tertentu juga bisa, atau mungkin konsumen tertentu. Ya, konsumennya misalnya adalah bukan konsumen akhir tapi misalnya distributor, agen, atau semacamnya. Nah, prosesnya memang dimulai dari menganalisa pasar ya untuk mengetahui potensi wilayah yang mungkin terdapat konsumen potensial, kemudian juga peramalan penjualannya untuk mengetahui berapa perkiraan barang yang akan terjual, jumlah barang yang akan terjual, dan juga analisa penentuan harga melalui harga pokok produksi atau harga satuan. Kita harus tentukan dulu harganya berapa karena kita mau menjualnya. Tapi nanti kita justru akan mempelajari harga pokok produksi setelah pertemuan selanjutnya ya. Setelah pertemuan kita mempelajari anggaran sumber daya manusia, anggaran bahan baku. Nah, kemudian kita bisa menghitung harga pokok produksi. Di awal pembelajaran kita tentang anggaran penjualan, kita menggunakan harga yang ada di soal, gitu aja ya. Nah, setelah 3 persiapan ini sudah selesai ya, sudah menganalisa pasar, sudah peramalan, baru kita bisa menyusun anggaran penjualan berdasarkan wilayah, harga, jenis, kuantitas untuk kemudian menjadi acuan anggaran produksi barang. Begitu ya. Dan ini yang dicontohkan adalah untuk anggaran produksi, perusahaan manufaktur. Ya, untuk perusahaan jasa beda lagi. Nah, anggaran penjualan ini juga merupakan proyeksi yang realistis bagi perusahaan. Penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis karena akan menentukan kebijakan. Kenapa? Karena anggaran penjualan ini merupakan pintu awal untuk menyusun anggaran komprehensif. Anggaran yang termasuk di dalamnya produksi, SDM, kemudian ada juga bahan baku, overhead pabrik, anggaran kas, anggaran keuangan yang lain seperti anggaran piutang, anggaran hutang, anggaran variabel, dan lain-lain. Dimulai dari anggaran penjualan, sehingga bisa dimengerti betapa pentingnya anggaran penjualan ini, betapa pentingnya proyeksi yang realistis dan peramalan yang mendetail, dan juga semakin akurat peramalan yang dilakukan, semakin lengkap data yang dimiliki, akan semakin membantu penyusunan anggaran perusahaan yang komprehensif tersebut. Oleh karena itu, di sini saya menekankan lagi bahwa kelengkapan data merupakan persyaratan yang sangat-sangat penting untuk menyusun anggaran secara keseluruhan bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan kecil maupun UMKM, saya yakin juga bisa diterapkan. Asalkan kita mampu mengumpulkan data, setidaknya mulai saat ini kita harus menyimpan data-data dengan rapi secara administratifnya, ya, penjualannya, pembelanjaannya, dan juga hal-hal lain yang berimplikasi terhadap dana, modal, semuanya dicatat. Oke, sekarang saya jelaskan tujuan mengurangi ketidakpastian di masa depan
yang dimaksud adalah mengurangi risiko bisnis. Tujuan yang kedua memasukkan pertimbangan keputusan manajemen, ya jelas karena memang sales budgeting ini menjadi gambaran yang cukup jelas untuk decision support system perusahaan. Dan biasanya memang bagian marketing merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Makanya ini juga ujung tombak instrumen perusahaan yang lain. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Untuk perusahaan besar profit planning control ini sangat bermanfaat untuk mengelola keuangan karena perusahaan besar juga harus melihat faktor-faktor lain seperti stakeholder, pajak yang harus dibayarkan, kemudian juga karyawan, kapasitas produksi, dan lain sebagainya. Ini menjadi profit planning control. Ya, jadi nanti harus menyeimbangkan antara kapasitas produksi dan target penjualan. Yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Ya, jadi penjualan di sini diinisiasi oleh orang-orang yang menyusun anggaran penjualan. Ya, kalau misalkan kapasitas produksi mau ditambah, maka penambahan penjualan juga bisa dibuat serealistis mungkin dengan analisa produk jenis apa yang kira-kira bisa meningkat di tahun selanjutnya. Karena nanti pada saat kita perhitungan di contoh soal, bisa saja kita menentukan penjualan di bawah penjualan tahun yang lalu karena fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak selalu ramalan itu penjualannya di atas ya, meningkat belum tentu. Ada pula tujuan khusus dari anggaran penjualan, yakni sebagai dasar penyusunan semua budget perusahaan. Anggaran penjualan akan selalu ada pada semua, tadi kan sudah menjadi pintu ya, kemudian anggaran penjualan ini akan instrumen unit target penjualan, peramalan penjualan itu akan selalu masuk pada pada anggaran yang lain. Misalnya anggaran produksi, di situ unit yang akan dijual bertransformasi menjadi unit yang akan diproduksi. Tentunya beda antara unit yang akan dijual dengan unit yang akan diproduksi. Tapi unit yang akan dijual mempengaruhi unit yang akan diproduksi. Tinggal bedanya adalah berapa persediaan akhir yang tersedia dan berapa persediaan awal yang tersedia dan berapakah persediaan akhir yang akan disediakan. Nah, nanti pada anggaran produksi teman-teman akan menggunakan anggaran penjualan, khususnya unit penjualannya, unit yang akan dijual, yang akan dikurangi akan diurangi persediaan awal dan ditambah persediaan akhir. Itulah yang akan diproduksi. Nah, selengkapnya kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Ada pula faktor yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan atau anggaran penjualan. Faktor internal dari penjualan tahun lalu. Jika penjualan tahun lalu fluktuatif, kita tidak bisa memprediksi secara pasti anggaran penjualan itu naik sekian persen. Bisa saja tidak naik, bisa saja turun. Kemudian kebijakan perusahaan. Perusahaan manufaktur menentukan kebijakannya secara terpusat. Misalkan perusahaan yang memiliki cabang ataupun perusahaan yang memiliki pabrik di daerah-daerah tertentu. Pengendalinya ada di kantor pusat. Pengendalinya ada di kantor yang ada di Jakarta katakan. Nah, maka kebijakan dari pusatlah yang akan menentukan produksi yang ada di daerah. Yang menjadi indikator kebijakan dari perusahaan ini akan mensupport penjualan dan anggaran penjualan, dan ada yang menjadi indikator bahwa kebijakan bisa berpengaruh negatif ya, bisa berpengaruh negatif, berpengaruh positif. Berpengaruh positif jika ada kebijakan ekspansi, katakanlah kebijakan untuk meningkatkan market share, untuk meningkatkan kapasitas atau ukuran perusahaan, itu akan mempengaruhi penjualan di masa yang akan datang secara positif. Tapi kalau perusahaan kebijakannya misalnya sedang melakukan efisiensi, sedang melakukan penghematan atau
ada beberapa cabang yang akan ditutup, maka penjualan akan turun, walaupun permintaannya bisa diprediksi naik. Nah, itu dia ya, yang mungkin tidak bisa kita prediksi dan belum tentu juga muncul di soal. Yang ketiga, faktor internal lain adalah kapasitas produksi. Sudah sedikit saya singgung di sini, kapasitas produksi bisa bisa menentukan berapa jumlah yang akan dijual, walaupun yang diminta penjualannya tinggi tapi kapasitas produksinya tidak bisa tinggi, maka mentok di kapasitas produksi yang dimiliki. Ya, kecuali tinggi kapasitas penjualannya, permintaannya tinggi, kapasitas produksinya masih bisa memenuhi, maka kurvanya tetap normal. Beda kalau kapasitas produksinya terbatas, maka kurvanya walaupun sebenarnya naik, kapasitas produksinya rendah, maka itu akan oleh karena itu banyak perusahaan juga yang mengatasi permasalahan kapasitas produksinya dengan pihak bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kalau sudah seperti itu beda lagi ya. Ada anggaran-anggaran yang tentunya di-split antara satu perusahaan utama dan perusahaan rekanannya. Perencanaannya juga beda lagi, lebih rumit lagi. Itu yang belum bisa saya jelaskan di sini. Faktor internal lain yaitu kapasitas tenaga kerja dan kapasitas modal kerja antara SDM dan juga sumber daya modalnya. Modal yang dimiliki membatasi kemampuan produksi juga ya. Mesin itu kapasitas produksi, uang itu kapasitas modalnya, atau akses terhadap keuangan, akses terhadap modal itu juga merupakan kapasitas modal. Tidak hanya kas perusahaan, tapi juga akses terhadap lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Nah, itu juga gambarannya ya. Kapasitas tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh sistem tenaga kerja yang ada di perusahaan. Entah perusahaannya menggunakan tenaga outsourcing atau perusahaannya menggunakan tenaga yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan tanpa pihak ketiga atau merupakan karyawan tetap. Dan bagaimana juga dengan proses rekrutmennya, apakah dengan merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya rendah, kualifikasinya menengah, atau kualifikasinya tinggi. Ini juga mempengaruhi anggaran penjualan. Nah, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam bekerja, terutama bagian produksi. Faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi dari luar, yaitu persaingan dasar. Persaingan di industri, misalnya persaingan dalam satu industri fashion. Nah, perusahaan yang sama-sama bergerak di industri fashion itu akan menghadapi persaingan dalam industri fashion. Misalnya perusahaan satu memproduksi baju yang sedang laku keras, perusahaan lain juga akan mencoba masuk ke pasar itu, sehingga konsumen akan dibuat untuk memilih ya, tidak lagi menjadi pilihan satu perusahaan yang awal, tapi karena ada perusahaan yang baru dan pilihan baru, konsumen bisa saja berpindah. Ini faktor yang bisa mempengaruhi anggaran penjualan. Bisa saja ini berpengaruh negatif jika konsumen memilih perusahaan lain karena kualitasnya lebih bagus, karena harganya lebih murah, dan lain sebagainya. Bisa juga berpengaruh positif jika ini persaingannya mendorong dan memotivasi perusahaan untuk memproduksi produk yang lebih berkualitas dan melakukan efisiensi yang lebih baik, bisa jadi berpengaruh positif. Nah, ini faktor eksternal ini juga bisa dikatakan persaingan dasar, permintaan dan penawaran yang elastis mempengaruhi penjualan. Dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, atau bisa dikatakan pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat di daerah tertentu juga bisa mempengaruhi anggaran penjualan perusahaan. Selain itu, income masyarakat dan juga budaya masyarakat. Tentu saja income, jika misalnya ada pendapatan yang meningkat, biasanya tingkat konsumsi juga meningkat.
Begitu pula dengan budaya, jika misalkan pada momentum-momentum tertentu seperti hari raya atau mungkin hari perayaan agama tertentu, misalnya juga budaya tertentu di daerah masing-masing, itu biasanya juga mempengaruhi konsumsi masyarakat yang akan mempengaruhi anggaran penjualan perusahaan. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan itu untuk meramalkan penjualannya. Misalnya di bulan-bulan awal itu ada tahun baru, penjualannya biasanya meningkat di bulan Januari. Maka dari itu anggaran penjualannya disiapkan penjualan produksi yang cukup banyak. Sedangkan di pertengahan tahun penjualan biasanya turun dan stabil. Maka anggaran produksinya bisa lebih rendah daripada bulan Januari atau triwulan pertama, Januari, Februari, Maret. Sampai triwulan keempat naik lagi akhir tahun karena menjelang misalnya hari raya Natal katakanlah, atau menjelang tahun baru tahun selanjutnya, itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, sehingga di triwulan keempat perusahaan menganggarkan penjualan naik. Nah, begitu ya. Nah, yang tadi kita bahas penjualan secara rinci, rincian informasinya berisi periode bulanan, triwulan, atau kuartalan, semester, atau tahunan. Merinci anggaran penjualan semakin sempit waktunya, sebenarnya bisa dikatakan semakin bagus, karena perusahaan bisa melihat kondisi real time pada saat nantinya dilaksanakan. Misalnya perusahaan memprediksi bulan Januari, maka di bulan Januari bisa dimonitor. Tapi kalau perusahaan memproyeksi dengan triwulanan, maka baru bisa dimonitor ketika Januari, bulan Maret, ya, di akhir triwulan ketiga. Sehingga monitoringnya ya hanya 4 kali. Tapi itu nanti akan berpengaruh juga dengan biaya monitoring. Itulah kebijakan perusahaan yang mempengaruhi anggaran penjualan ini seperti apa. Dan anggaran penjualan ini juga tidak bersifat kaku, bersifat fleksibel. Artinya bisa dirubah kapan saja. Akan tetapi di awal tahun kita harus meramalkan sampai akhir tahun, tidak sampai akhir tengah tahun saja, tapi akhir tahun. Baru ketika di monitoring ada perubahan rencana, ada perubahan pasar, maka anggaran penjualan dirubah ya. Jadi tetap harus direncanakan sampai akhir tahun. Kemudian produknya juga dirinci, dan juga penjualan dilakukan di daerah pemasaran tertentu juga dirinci, kira-kira daerah mana yang berpotensi lebih tinggi. Maka di situ yang dipasar dan dianggarkan lebih tinggi. Pekalongan dan Batang misalnya. Pekalongan lebih banyak peminatnya, maka anggaran penjualan di Pekalongan sejumlah 60% dari total produksi. Batang didistribusikan sebanyak 40% dari total produksi, maka itu merupakan prioritas berdasarkan wilayah dan juga analisis pasar di kota Pekalongan dan kota Batang. 3 tahapan anggaran penjualan ini dimulai dari forecasting, kemudian strategic planning, dan juga kemudian budgeting. Setelah itu kembali lagi, forecasting lagi, dan seterusnya. Ini contoh anggaran penjualan yang dirinci berdasarkan bulan, ya, anggaran penjualan bulan Januari sampai Juni 2018. Ya, kemudian informasi yang ada dalam tabel, bulan, unit yang akan dijual berapa, kemudian harga kita tentukan dengan cara menghitung harga pokok produksi, kemudian jumlahnya, yakni perkalian antara jumlah unit dan harga jual. Ketemulah anggaran bulan Januari di sini. Dan anggaran bulan Februari juga mengkalikan jumlah unit di bulan Februari dikali harga di bulan Februari. Dan harga itu biasanya dalam 1 tahun ya sama. Ya, kita anggap harga dalam setahun tidak berubah. Kemudian ditotal menjadi jumlah anggaran bulan Januari sampai Juni 2018. Ini anggaran setengah tahun aja. Ya boleh-boleh saja sebenarnya ya.
Oke, kita lanjutkan. Jika daerahnya berbeda, ada 3 daerah yang harus didistribusikan menjadi tempat pangsa pasar perusahaan Y, PT Y di sini. Kota A, kota B, dan kota C. Maka di sini dibuat berbeda juga. Di triwulan pertama, di sini unit harga, kemudian berapa unit yang akan disetorkan di kota A, berapa unit yang akan disetorkan di kota B, dan berapa unit yang akan disetorkan di kota C. Harga biasanya kota A, B, C sama, tapi bisa juga berbeda. Bisa juga berbeda tergantung kebijakan perusahaan. Misalnya kota A di Pulau Jawa, kota A di Pulau Jawa dan B di Pulau Jawa, sedangkan kota C di luar Jawa. Harganya biasanya berbeda. Itu juga bisa. Nah, di kolom yang ketiga pada masing-masing triwulan ini adalah jumlah perkalian antara unit dan harga. Jumlahnya berapa? Nah, ini diisi semua sampai lengkap, sampai triwulan terakhir, dijumlahkan dan dikalikan total anggaran penjualan PT Y dalam 1 tahun berdasarkan triwulanan akan ketemu ya di 3 daerah tersebut. Oke, selanjutnya, nah misalnya di sini ada produk lain, ada 2 produk, kita bisa membuat budget penjualan produk A, kemudian buat lagi satu budget penjualan produk B. Karena kalau dijadikan satu tabel juga terlalu panjang. Boleh juga dijadikan satu tabel jika teman-teman bisa merangkumnya menjadi satu. Nah, di sini kita pakai forecasting yang kita pelajari sebelumnya di video sebelumnya. Ada contoh kasus tentang anggaran penjualan kaos Bandung pria yang memasarkan produknya ke Kota Batang dan Pekalongan. Yang pertama, informasi yang ada dalam tabel. Kolom pertama tahun, kolom kedua jumlah penjualan atau target penjualan. Yang ketiga adalah harga per lusin. Kalau harganya per lusin berarti satu produknya isinya 12, harga 300, ini maksudnya 300.000 ya, berarti kalau harga per piece-nya dibagi 12 gitu ya. Pada tahun 2012 berdasarkan data historis penjualan 140 lusin ya, Batang dan Pekalongan. Harganya 300.000 per lusin. Tahun 2013 naik menjadi 148 lusin. Harganya naik juga. Dan seterusnya. Di sini terjadi kenaikan secara konsisten. Maka mungkin kita bisa memprediksi dengan judgement kita bahwa penjualan di tahun 2018 naik. Itu kita bisa pakai itu judgement. Tapi kita akan menggunakan metode least square. Jadi kita hitung rumusnya nanti. Nah, ada sekarang informasi yang lebih rinci yakni tentang waktu. Waktu yang tersedia dalam 1 tahun 2018 dibagi ke dalam triwulan 1, 2, dan 3. Di Kota Pekalongan ada barang yang akan masuk 60% dan Batang akan didistribusikan 40%. 60% dari total produksi yang akan diproduksi di tahun 2018 ya, atau yang barang target penjualan lah ya, penjualan di tahun 2018 yang belum kita ketahui kan, dan di Batang 40%. Dan kita diminta untuk yang pertama memprediksi penjualan tahun 2018 dan membuat anggaran penjualan dengan ketentuan berikut. Dengan syarat, dengan kondisi jika kenaikan harga sebesar 20% dari tahun 2017. 20% dari tahun 2017 harganya 475.000, naik 20%, maka nanti kita akan hitung berapa kenaikannya terlebih dahulu di tahun 2018. Nah, begini penyelesaiannya. Yang pertama kita menghitung terlebih dahulu anggaran penjualan perkiraan di tahun 2018. Lebih tepatnya kita perkirakan dulu berapa barang yang akan dijual di tahun 2018. Ada kesalahan.
Saya edit dulu sebentar. Oke. Di sini kita pertama karena menggunakan list square, kita tulis penjualan dengan Y, kemudian kita cari X-nya karena ini jumlahnya genap, maka X dimulai dari tengah, ya, dibagi di garis antara tahun 2014 dan 2015, ini merupakan garis tengah. Atas dimulai dari min 1, kemudian min 3, min 5, dan seterusnya. Berhenti di 2012, yaitu min 5. Ke bawah juga berhenti di angka 5. Dan di sini adalah dimulai dari plus 3, plus 1, plus 3, plus 5. Oke, sedangkan yang diminta adalah tahun 2018. Maka di tahun 2018, X-nya adalah kelanjutan dari angka 5, yakni 7. Kelipatan ditambah 2. Maka X-nya adalah 7. X7 kita simpan dulu. Setelah kita cari X, kita cari XY, yakni nilai X dikali nilai Y. 140 dikali min 5, maka min 700. 148 kali min 3, yaitu min 444, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan, ya, akan dimasukkan ke rumus. Selain XY, kita cari X kuadrat, yaitu mengkuadratkan nilai X. Ya, min 5 kali min 5 jadi 25, dan seterusnya. Kita masuk ke perhitungan, di mana persamaannya sama tetap, yaitu Y sama dengan A plus BX. Cara menghitung A, yakni sigma Y dibagi N. Sigma Y adalah jumlah penjualan, 937, dibagi N, yakni jumlah data atau jumlah tahun. Di sini 2016 sampai 17, 6 tahun. Maka 937 dibagi 6 hasilnya 156. Itu nilai A. Nilai B, rumusnya adalah sigma XY 191 atau jumlah XY di sini, ya, dibagi 70 sigma X kuadrat, ini 70 itu. Hasilnya adalah 2,7. Maka Y 2018 atau penjualan tahun 2018 diperkirakan dengan cara 156, ini A, ditambah B 2,7 kali X. X-nya tadi kelanjutan dari 5 ditambah 2, ya. Setelah 2017, 2018 di sini mungkin ini jadi 7, maka 2,7 ini B kali X, X-nya 7. Hasilnya adalah 175 lusin atau meningkat, ya. Di sini tadinya 168 menjadi 175. Diperkirakan akan meningkat. Kemudian belum selesai. Setelah kita mengetahui penjualan tahun 2018, kita buat anggaran tahun 2018 atau anggaran penjualan tahun 2018, yakni dengan cara membuat rincian berdasarkan keterangan sebelumnya, keterangan di sini, ya, keterangan di sini. Kita bisa memisahkan di kota Pekalongan dan Batang seperti ini atau dijadikan satu, karena ini saya tampilkan di PowerPoint lebih besar jika saya buat seperti ini. Di anggaran kota Pekalongan itu kan 60%, ya. Dari sini kita diminta untuk membuat anggaran Pekalongan 60% dari penjualan, Batang 40% dari penjualan. 40% tersebut adalah 40% dari 175 lusin kaos yang hasil dari prediksi tahun 2018. Maka kita tulis dulu di sini penjualan Pekalongan tahun 2018 175 lusin dikali 60%, hasilnya adalah 105 lusin. Di sini di kota Batang 175 lusin dikali 40%, maka hasilnya adalah 70%. Setelah kita mengetahui anggaran penjualan atau jumlah penjualan unit kaos di kota Pekalongan dan di kota Batang, kita menyusun anggaran penjualan tiap triwulannya berdasarkan ketentuan sebelumnya. Di triwulan 1 30%, triwulan 2 20%, triwulan 3 20%, dan triwulan 4 30% untuk kota Pekalongan. Dan di kota Batang
dengan ketentuan ini 25%, 35%, 20%, dan 20%. Nah, seperti sebelumnya yang kita bahas bahwa angka ini pada dasarnya kita yang menentukan. Kita harus bisa memprediksi di triwulan 1 itu berapa persen penjualannya. Ya, kalau misalkan berdasarkan analisa saya sebelumnya tentang di awal tahun itu masih musim liburan, katakan saja seperti itu, penjualannya masih meningkat karena di Kota Pekalongan tempat wisata ya. Kemudian menurun secara stabil di triwulan 2 dan 3 dan naik lagi di akhir tahun. Maka ketentuannya bisa kita buat seperti ini persentasenya, sebarannya. Tapi karena ini soalnya sudah diketahui ya kita tinggal ngikut soalnya saja. Nah, kalau kita sudah mengetahui di sini dari soal, kita tuliskan lagi. Kita isi penjualan tiap triwulan dengan cara mengalihkan jumlah penjualan di Kota Pekalongan dikali persentase triwulan 1 ya. 105 dikali 30% jadinya 32 lusin. 105 dikali 20% 21 lusin dan seterusnya. Di sini anggaran dalam jutaan ya, anggaran dalam jutaan. Harga ketemu 570.000. Itu dari perhitungan 20% kenaikan dari tahun 2017. Ingat, di tahun 2017 harganya 475.000. Ditambah 20%, begini perhitungannya, maka ketemu Rp570.000 per lusin. Dikalikan penjualan di tiap triwulannya, harga tetap selama setahun ya. Maka misalnya di triwulan 1 Kota Pekalongan 32 lusin dikali harga jual Rp570.000 per lusin, maka anggaran penjualannya adalah 17.982.000. Ya. Di triwulan kedua 11.988.000 dan seterusnya. Jika teman-teman menemukan hasil prediksi untuk tahun yang akan datang, ada angka di belakang koma, teman-teman bisa membulatkan ke atas maupun ke bawah. Karena produk yang dijual harus angkanya bulat. Nah, cara perhitungan di Kota Pekalongan sama dengan cara perhitungan di Kota Batang. Kita sesuaikan kondisi penjualan pada tiap triwulannya dan kita hitung di anggaran tiap triwulannya, kemudian kita jumlahkan antara Kota Batang dan Kota Pekalongan dalam grand total dalam ribuan. Ini berarti 99.902.000. Ini anggaran perusahaan yang menjual kaos Bandung pria ya. Jadi tahun 2018 adalah 99 juta. Ini baru Kota Pekalongan dan Batang saja. Bisa saja di kota yang lain dibuat oleh manajer penjualan atau sales manager di kota lain, karena biasanya kan tiap daerah memiliki manajer area. Demikian untuk contoh soal di sini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal di video sebelumnya. Dan untuk latihan kali ini silahkan Anda cari prediksi tahun 2019. Nah, di sini kan tahun 2018. Prediksi tahun 2019 kira-kira berapa penjualannya? Kalau di sini 175 lusin. Ya. Kalau di 2019, bagaimana caranya dengan least square? Ya. Setelah itu, dengan ketentuan kenaikan harga yang sama, yaitu 20%, tapi bukan lagi dari 475, tarik 20% dari harga di tahun 2018 ini. Ya, berapa kira-kira anggaran penjualan di tahun 2019? Jika sudah ketemu, buatlah anggarannya seperti ini dengan ketentuan yang sama persentase setiap triwulannya di masing-masing kota. Demikian, terima kasih. Selamat belajar, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.